Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91 dan ikuti akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang punya pengalaman misteri yang ingin dibagikan, sahabat boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Atau ada sahabat yang berdomisili di sekitaran Jambi yang mau membagikan cerita secara langsung, boleh datang ke studio sebuah kisah misteri kita podcast di segmen Sahabat Misteri. Hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Ayo, saya tunggu kedatangan sahabat yang ada di Jambi di studio sebuah kisah misteri. Dan seperti biasa, di video kali ini saya masih akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh seorang sahabat misteri. Yang mana sahabat misteri yang mengirimkan kisah ini ingin membagikan pengalaman kelamnya, kejadian yang telah berlalu, pengalaman ketika beliau menggunakan susuk yang disebut sebagai susuk kunang-kunang. Penasaran dengan kisah yang akan saya bagikan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang ingin ikutan PO T-shirt sebuah kisah misteri, ayo, waktu untuk PO ini ditetapkan terakhir bisa ikutan PO di tanggal 27 bulan ini. Slot sudah sangat terbatas sekali dan saya di sini menerima banyak masukan nih dari sahabat-sahabat semua bahwa tema yang diangkat untuk menjadi gambar di t-shirt kedua sebuah kisah misteri, banyak yang mengatakan gambar pocong muji terlalu serem, tidak ada yang berani mau make. Jadi di sini saya berikan dua opsi untuk desain yang akan dicetak di slot kedua pembuatan t-shirt sebuah kisah misteri. Pocong muji akan tetap menjadi pilihan utama, dan opsi kedua, desain burung hantu yang menjadi ikon sebuah kisah misteri akan kembali diproduksi untuk menjadi pilihan. Untuk sahabat-sahabat yang takut mengenakan desain pocong muji, ayo, dua desain ini bisa di pre-order langsung ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Pemesanan batas akhir di tanggal 27 bulan ini. Gasken, jangan sampai gak kebagian. Susuk, mungkin sesuatu yang tidak asing lagi di telinga sahabat-sahabat misteri. Merujuk pada satu cara memasukkan benda asing ke dalam tubuh seseorang secara spiritual untuk mendapatkan suatu kelebihan. Benda asing tersebut umumnya berupa jarum kecil. Namun, susuk memiliki berbagai macam jenis dan susuk juga memiliki bermacam khasiat. Salah satunya susuk kunang-kunang yang akan diceritakan di video kali ini.
Cerita yang akan saya angkat di video kali ini merupakan sebuah kisah kiriman dari sahabat kita yang memperkenalkan namanya dengan nama Jihan. Seorang perempuan yang tidak saya ketahui nama aslinya siapa, di mana beliau sekarang berdomisili. Di awal tulisan yang dikirimkannya kepada saya, Jihan, sebut saja namaku dengan Jihan Bang Rio. Dia meminta saya untuk tidak memberikan di mana latar tempat, latar waktu, kejadian, kisah yang akan saya ceritakan dari pengalaman kisah nyata yang dialami langsung oleh Jihan, karena ini akan menyangkut banyak pihak, Bang. Jadi mohon diprivasikan, dan saya juga di sini ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua, mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang connect dengan lokasi tempat, latar waktu dari kisah yang saya bagikan dari pengalaman Jihan. Sahabat-sahabat ngeh nih, wah ini di sini nih kejadiannya. Mohon sahabat-sahabat turut juga memprivasikan, sama-sama kita menjaga amanat yang telah dititipkan oleh narasumber kita yang bernama Jihan. Sekitar beberapa tahun yang lalu, Jihan yang tinggal di sebuah daerah yang ada di Pulau Sumatera. Saat itu usianya tepat menginjak 22 tahun. Di usia mudanya, Jihan di sini harus bekerja keras, harus berpikir dengan keras pula untuk bagaimana bisa melepaskan keluarganya dari keterhimpitan ekonomi, yang mana di posisi Jihan sebagai anak pertama yang sudah berusia 22 tahun, yang sudah bukan anak-anak lagi, di sini harus mengemban tugas yang cukup berat untuk menggantikan posisi ayah yang sudah meninggal dunia, untuk membantu ibu Jihan mencari nafkah untuk keluarga tersebut. Yang mana sebelum ayah meninggal, Jihan sempat memiliki impian, Jihan sempat memiliki cita-cita. Namun semuanya harus kandas, tapi bukan kandas untuk selamanya. Hanya beberapa saat sebelum Jihan dapat menemukan jalan keluar untuk menggapai impiannya. Nggak mulu kok impian Jihan, bukan untuk punya rumah mewah, mobil mahal, enggak. Tapi cuman ingin membawa ibu, membawa ayah, kalau ayah masih hidup, adik-adik Jihan untuk pindah dari kota asal tempat Jihan ini berada dengan kehidupan yang lebih layak lagi. Cuman itu harapan impian Jihan. Impian yang mulia dari seorang anak. Namun, setelah ayahnya meninggal, Jihan di sini tidak dapat berbuat banyak. Bahkan untuk mengutarakan isi hati kepada ibunya, Jihan yang sudah lama menyimpan keinginan untuk dapat hijrah ke kota tempat teman-teman Jihan mengadu nasib, yang mana teman-teman Jihan, teman-teman sekolah lah, teman-teman main lah di kampung itu, sekarang sudah memiliki penghasilan yang sudah dapat dipamerkan lah. Mereka merantau 2-3 tahun, mereka pulang, sepulang dari perantauan, mereka sudah bisa membeli apa yang mereka inginkan. Motor lah di kampung itu yang menjadi sebuah acuan kalau keluarga tersebut mapan. Sudah dapat beli motor untuk adik-adiknya, sudah dapat membuat orang tuanya bangga. Tapi Jihan yang memiliki tekad atau keinginan merantau ini sempat dihalangi oleh ibunya Jihan dengan alasan, kamu satu-satunya anak perempuan yang ibu punya. Adikmu 2 orang laki-laki. Kalau kamu merantau, nak, kalau kamu pergi jauh dari ibu, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Akan selalu memikirkan kamu. Ibu tidak bisa melepas anak gadis ibu pergi ke rantau orang. Apa kamu tega? Setiap hari ibu selalu mikirin kamu. Dengan alasan itu, Jihan pun mengurungkan niat
untuk melanjutkan impiannya. Tapi Jihan ngikutin nih kemauan ibunya. Jihan tetap di kampung tersebut. Jihan mencoba untuk mencari pekerjaan yang layak lah, tapi pekerjaan yang dilakukan Jihan ini sudah cukup keras. Namun upah yang diterima Jihan jauh dari kata layak. Itulah kehidupan yang ada di sebuah daerah. Tidak seindah kehidupan di kota. Kita menerima upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Setahun 2 tahun Jihan bertahan. Bantuin ibunya jadi buruh cuci. Bantuin ibunya jadi buruh tani. Dilakukan Jihan untuk membahagiakan ibu. Biar ibu tidak jauh-jauh sama aku. Ikut ibu kerja. Dapat duit, kasih sama ibu untuk biaya hidup sehari-hari. Tapi yang namanya keinginan, semakin kita benam, kita kubur dalam-dalam keinginan tersebut, pasti suatu saat nanti keinginan tersebut akan kembali muncul. Dan di usia Jihan, tepat di usia 22 tahun, keinginan itu kembali muncul. Beliau kembali mengutarakan niat hati kepada ibundanya, meminta doa restu, meminta izin untuk merantau ke kota sebelah, mencari rezeki untuk dapat membahagiakan ibu dan adik-adik. Cuman itu tujuan dan harapan Jihan. Dan alhamdulillah, ibunda dari Jihan memberikan doa restu, mengizinkan anak gadisnya untuk merantau. Doa restu, izin dari ibu sudah di tangan Jihan. Selama Jihan bantu-bantu ibu kerja, beliau pun di sini telah menyisihkan uang untuk bekal. Ketika ibu ngasih izin, aku sudah tidak bingung lagi gimana nyari bekal, nyari ongkos untuk merantau. Semua sudah dipersiapkan sama si Jihan. Hari keberangkatan pun sudah Jihan tentukan. Berangkatlah Jihan dari tanah kelahirannya menuju kota harapan, kota yang ada di pikiran Jihan dapat merubah nasibnya dengan bekal uang pas-pasan. Jihan di sini juga membawa bekal yang sudah lama dipersiapkan Jihan. Bekal yang dipersiapkan Jihan kurang lebih sudah 4 tahun menyimpan bekal tersebut, yang merupakan secari kertas bertuliskan nama lengkap dengan alamat. Nama seseorang yang tinggal di kota harapan Jihan. Perjalanan dilalui oleh Jihan. Sampailah Jihan ke kota tersebut. Turun dari bus yang ditumpangi Jihan. Di terminal bus yang sangat ramai sekali. Ini membuat Jihan sedikit panik melihat aktivitas masyarakat yang berdesakan, melihat kepadatan aktivitas di terminal tersebut. Sempat di sini membuat Jihan agak sedikit panik. Ya, karena dia belum terbiasa dengan suasana kota. Jihan pun baru pertama kali menginjakkan kakinya ke kota tersebut, dan dia tidak tahu selak-beluk jalan yang ada di kota tersebut. Nah, bekal yang sudah dipersiapkan Jihan dari 4 tahun yang silam, secari kertas yang bertuliskan nama beserta alamat, dibuka sama si Jihan. Dibaca sama si Jihan. Di dalam hati dia bertanya-tanya, di manalah alamat yang tertulis ini berada. Dia mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Memperhatikan penampilan, memperhatikan wajah dari orang-orang yang ada di sana. Setelah dia memperhatikan orang-orang yang ada di terminal, dia melihat ada beberapa orang nih yang diyakini Jihan orang ini dapat membantu. Disamperinlah orang tersebut sama Jihan. Dia bertanya, "Pak, permisi, boleh saya numpang tanya? Bapak tahu nggak alamat yang ada di kertas ini?" Dari beberapa orang yang ditanya sama Jihan, alhamdulillah di sini dia mendapatkan arah, mendapatkan petunjuk di mana alamat yang tertulis di secari kertas tersebut berada. Dan tibalah Jihan di lokasi yang ditujunya sesuai dengan alamat yang ada di secari kertas tersebut. Tibalah dia di pemukiman warga yang sekilas kalau dilihat Jihan, pemukiman warga, rumah-rumah warga yang ada di sana ini tidak jauh beda dengan rumah-rumah warga yang ada di desa, di kampung tempat tinggal Jihan. Cuman bedanya,
itu lebih rapat dan lebih padat aja. Bangunannya lebih rapat-rapat. Jihan yang sudah sampai di sana sesuai alamat yang ada di kertas, tapi beliau masih bingung karena beliau belum dapat bertemu dengan orang yang namanya tertulis di kertas itu. Alamat yang tertulis itu cuman alamat sebuah wilayah. Tidak ada alamat rumah lengkap, tidak ada. Lantas Jihan pun kembali bertanya kepada penduduk yang ada di pemukiman tersebut dengan menyebut sebuah nama. Jihan bertanya, kenal ndak sama ibu ini? Ciri-cirinya seperti ini, berasal dari kota ini. Alhamdulillah, orang pertama yang ditanya Jihan kenal dengan orang yang dicari sama si Jihan. Diantarlah Jihan ke rumah orang yang ditujunya. Setibanya di rumah orang yang dituju Jihan yang namanya tertulis di secari kertas, orang itu kaget ketika melihat Jihan ada di hadapannya. Iya Bisut, ini Jihan. Bisut. Begitulah Jihan menyapa sosok perempuan yang ada di hadapannya. Astagfirullah, nak. Bibi nggak nyangka akhirnya kamu sampai juga ke sini. Ibumu, apa kabar ibumu? Ibumu tahu kan kalau kamu berangkat ke sini? Ibumu tahu kan kalau kamu ke tempat bibi? Iya, Jihan sudah dapat izin sama ibu. Jihan juga udah bilang kalau Jihan mau ke rumah bibi. Ya sudah, syukur deh, alhamdulillah. Yuk, masuk yuk, istirahat. Pasti kamu capek. Bisut, wanita yang namanya tertulis di secari kertas. Alamat Bisut lah yang dari awal dicari Jihan. Alamat Bisut lah yang menjadi bekal Jihan berangkat ke kota tersebut. Bisut adalah adik kandung dari ibu Jihan. Bisut 4 tahun yang lalu ini sempat pulang kampung, main ke rumah Jihan, bersilaturahmi sama ibunya Jihan. Bisut yang sudah lama tinggal di kota tersebut, menikah dengan suaminya yang asli orang kota tersebut. Bisut di sini mencoba untuk nawarin Jihan. Pada saat itu Jihan masih sekolah, belum lulus sekolah. Bisut di sini mengatakan kepada Jihan, nanti nak, kalau kamu lulus sekolah, ndak dapat kerjaan di sini, kamu susul bibi ya, susul bibi ke kota. Nih, alamat bibi. Ditulislah. Bisut nulis alamat lengkapnya. Bisut nulis kalau di kota orang mengenal Bisut dengan nama ini. Dirobek sama si Jihan kertas tersebut. Kertas itulah yang disimpan Jihan selama 4 tahun. Kertas itulah yang selalu memotivasi Jihan untuk berangkat ke kota. Bisut aja di sini kaget. Hebat ya kamu bisa ketemu alamat Bisut. Padahal alamat yang Bisut kasih itu kan sudah lama sekali. Jihan tersenyum dan mengatakan, dari awal Bisut memberikan alamat tersebut, mulai dari hari itulah keinginanku sangat besar sekali untuk sampai ke sini. Ya sudah, kalau memang sudah betul tertanam keinginan yang kuat, kamu ingin merantau, mencari rezeki di kota besar seperti ini. Bisut cuman bisa membantu apa yang Bisut bisa bantu. Kamu ndak usah mikir tempat tinggal di mana, di sini kamu tinggal. Ndak usah mikir sebelum kerja makan apa, makan bibi, makan anak-anak bibi, makan juga kamu. Kamu itu anakku juga, sama aja dengan anakku. Dan cuman satu yang bibi pesan sama kamu nak, ingat, jangan sembarangan bergaul. Jaga martabat dan harga dirimu. Pergaulan di kota ini keras, beda, jauh berbeda dengan pergaulan anak-anak yang ada di kota asal kita tinggal. Jaga harga dirimu. Cuman itu yang dipesan oleh Bisut. Bisut yang tinggal di kota itu sudah lama. Di sini punya usaha kecil-kecilan. Jual makanan di gang kecil, di pinggir jalan, tempat makan yang sangat sederhana sekali, yang cuman ditutupin atapnya dengan terpal. Nah, selama Jihan belum mendapatkan pekerjaan, numpang di rumah si Bisut. Jihan membantu Bisut untuk jualan. Surat lamaran kerja ini udah banyak nih dikirim sama si Jihan ke perusahaan-perusahaan, ke tempat-tempat yang sedang membuka lowongan pekerjaan, tapi tidak satu pun yang nyangkut.
Jadi ya selama nunggu ada panggilan, Jihan bantu-bantu Bisut, jualan, ya itulah yang dilakukan Jihan kurang lebih sekitar 2 bulan. Belum mendapat pekerjaan dan beliau rutin bantu Bisut jualan. Sampai di mana? Pada suatu ketika, Jihan yang tengah membantu Bisut jualan, dia sedang bersihin meja. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertubuh gempal dengan menggunakan pakaian rapi. Pakaian kantoran lah, Jihan bilang. Di sini menyapa hangat Bisut dengan sebutan Sud. Namanya aja dipanggil Sud. Gitu. Akrab sekali lah. Ya, obrolan laki-laki yang bertubuh gempal, yang pakai pakaian rapi dengan si Bisut. Laki-laki itu bernama Pak Joni. Teman dari si Bisut, pelanggan dari si Bisut. Tapi beberapa bulan belakangan, Pak Joni ini jarang mampir untuk makan di tempatnya Bisut. Bertanya Bisut sama Pak Joni, "Ah Jon, sombong kamu sekarang. Mentang-mentang sudah pindah kantor, nggak mau makan di warung emperan kayak gini lagi. Bukan kayak gitu, Sud. Pahamlah kamu mungkin. Yang namanya aku baru pindah, susah buat keluar. Sekarang aku makan keluar, nih baru bisa makan keluar." Sambil melirik ke arah Jihan yang tengah membersihkan meja. Pak Joni pun di sini bertanya sama Bisut, "Karyawan baru, Sud? Cakep ya? Karyawan baru kamu. Yang mana?" tanya Bisut. "Itu yang sedang bersihin meja." Bisut membalikkan badan lah, ya, melihat ke arah yang ditunjuk sama Pak Joni. Ya terlihat si Jihan yang sedang bersihin meja. "Hei, sembarangan kamu. Bukan, itu bukan karyawanku. Itu keponakanku. Cantik juga keponakan kamu. Hei, jangan macam-macam. Keponakanku tuh sama aja dengan anakku." "Iya, aku ndak macam-macam. Apa salah? Aku mengagumi kecantikan keponakanmu. Serius, cantik, Sud, ponakanmu. Sayang loh, Sud. Kalau cuman kamu biarin kerja bantu-bantu kamu di sini, ndak kamu izinin ya kerja di luar." "Ya ndak juga, tapi belum ada rezekinya. Udah banyak dia tuh ngirim lowongan kerjaan, tapi ndak ada yang nyangkut." "Memang ponakanmu yang cantik itu megang ijazah apa?" tanya Pak Joni. "Gitu-gitu, ponakanku walaupun dari kampung. Ibunya sampai selesai loh nyekolahin dia di SMK." "Oh, SMK. SMK kamu ngambil jurusan apa, Dek?" Pak Joni langsung bertanya sama si Jihan. Dengan senyum, Jihan menjawab, "Akuntansi, Pak." "Akuntansi ya kamu? Mau nggak kamu kalau kamu kerja di hotel?" Belum lagi Jihan menjawab, "Mau nggak kamu kerja di hotel?" Bisut di sini langsung menjawab dengan lantang, menjawab dengan tegas, mengatakan kepada Pak Joni, "Jon, udah aku bilang tadi kan, jangan aneh-aneh, jangan ngomong macam-macam. Itu ponakanku, sama aja dengan anakku. Apa maksudmu? Nawarin ponakanku kerja di hotel. Emang kamu pikir ponakanku cewek nggak beres? Bukan itu, Sud, maksudku. Bukan hotel yang itu. Kamu marah-marah aja. Ini hotel beneran loh. Kantorku yang baru. Ini pas di samping hotel. Nah, di hotel itu sedang membuka lowongan pekerjaan besar-besaran, Sud. Kalau mau ponakanmu kerja di hotel, besok kamu siapin surat lamaran, biar aku nanti yang nganter surat lamaran kamu ke hotel itu." Jihan pun di sini senang karena ada orang yang mau membantunya. Bisut pun berterima kasih atas tawaran kebaikan yang diberikan oleh Pak Joni. Keesokan harinya Pak Joni datang menepati janji. Diambil surat lamaran yang sudah disiapkan Jihan, dibawa sama Pak Joni dengan harapan bahwa Pak Joni betul-betul membantu Jihan mengantarkan surat lamaran itu ke hotel, bukan cuman PHP. Sehari 2 hari tidak ada panggilan yang datang dari surat-surat lamaran yang dikirimkan oleh Jihan. Di hari kelima, Jihan dan Bisut dikejutkan dengan sebuah surat yang diantarkan seseorang ke alamat rumahnya. Sebuah surat yang ditujukan kepada Jihan dengan alamat rumah tempat tinggal Bisut. Jihan pun sangat senang sekali menerima surat tersebut karena sudah bisa dipastikan isi dalam surat tersebut ini pasti ada kaitannya dengan pekerjaan. Karena surat lamaran yang dikirimkan Jihan yang udah banyak, termasuk surat lamaran yang dikirimkan Pak Joni ke hotel dekat kantornya si Pak Joni, ini
alamat tempat tinggal yang dicantumkan Jihan itu adalah alamat tempat tinggal Bisut. Dia tidak mencantumkan nomor HP dan juga tidak mencantumkan nomor telepon. Karena pada saat itu Jihan tidak memiliki HP dan rumah Bisut ini tidak ada telepon rumahnya. Satu-satunya yang bisa dicantumkan Jihan sebagai kontak itu adalah alamat rumah Bisut. Setelah dibuka surat tersebut, dibaca sama Jihan isinya, ternyata surat itu adalah surat panggilan dari hotel untuk Jihan dapat interview di hari, di tanggal, di waktu yang sudah ditentukan di dalam surat tersebut. Hotel yang tertulis namanya besar di dalam surat tersebut adalah hotel yang surat lamarannya dikirim oleh Pak Joni. Sontak di sini Jihan sangat senang sekali. Bisut pun di sini merasa bersyukur sekali bahwa tidak sia-sia aku punya teman si Joni. Mereka di sini sangat berterima kasih sekali. Singkat cerita, di hari di waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan tanggal, sesuai dengan hari, sesuai dengan jam yang tertulis di surat panggilan interview di hotel tersebut, Jihan pun di sini berpamitan sama Bisut untuk pergi interview. Alhamdulillah, rezeki tidak kemana. Jihan diterima menjadi karyawan di hotel tersebut. Walaupun mereka di sini sistem awalnya kontrak. 2 bulan Jihan dikontrak dulu nih. Kalau selama 2 bulan Jihan bekerja dengan betul, ya sesuai lah dengan prosedur, di bulan ketiga Jihan sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Dan ketika Jihan menjadi karyawan tetap, beliau akan menerima gaji full atau upah full sesuai kesepakatan dari pihak hotel. Nah, dia tidak masalah dan dia di sini berjanji kepada dirinya akan bersungguh-sungguh untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi yang namanya di dunia pekerjaan, sahabat-sahabat, sebaik-baiknya kita melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya, kita berbuat untuk kantor atau tempat kerja kita, pasti ada saja yang menyalahkan pekerjaan kita. Ada aja orang yang tidak senang, ada aja orang yang ingin menyingkirkan kita. Itu pasti, dan itulah yang dialami oleh Jihan. Ketika bekerja di hotel tersebut, manis pahit itu ada. Tapi pahit yang dirasakan Jihan ini berbeda dengan pahit yang dirasakan oleh karyawan-karyawan lain. Mungkin pahit yang dirasakan karyawan lain ini ya mungkin clash atau berantem lah, ya, cekcok dengan sesama karyawan, atau ditegur sama atasan, ditegur karena kesalahan pekerjaan. Tapi yang dirasakan Jihan, pahit yang dirasakan Jihan ini berbeda. Dan pahit itulah yang membuat kehidupan Jihan di sini berubah menjadi Jihan yang melupakan apa yang telah dipesankan oleh ibunya, apa yang telah diwanti-wanti oleh bibinya. Ketika Jihan melewati masa-masa training, ya, hari berlalu ya baik-baik saja. 1 bulan dia melewati masa training. Beberapa posisi pekerjaan di hotel tersebut dilakoni sama Jihan dengan anak-anak baru yang ada di sana. Yang diterima ini cuma 5 orang. Nah, jadi sebulan sudah dilihat mereka ini pas ditempatkan di mana. Penempatan pun di bulan kedua dilakukan. Pak manajer yang sedari awal membimbing, ya, membantu mereka untuk melakukan aktivitas lah, mengenalkan mereka dengan rutinitas di hotel tersebut, memilih 5 di antara mereka untuk menempati posisi masing-masing. Jihan ditempatkan di bagian resepsionis. Kaget Jihan di sini, yang mana awalnya Jihan berpikir, di bagian cleaning service pun ya tidak apa-apa. Itu pun sudah syukur, alhamdulillah. Tapi ekspektasi dari Jihan ini jauh sekali. Dia ngarep cleaning service, tapi dapatnya resepsionis. Senang hati Jihan di sini mendapatkan posisi resepsionis. Ini ternyata tidak seindah yang beliau bayangkan. Ditempatkan di posisi resepsionis tanpa ada pengalaman, pastilah kagok, pastilah banyak canggung, banyak bingungnya. Ketika bertanya dengan senior, senior pura-pura tidak dengar. Kayak males-malesan lah mau ngasih tahu. Seakan-akan ya, anak baru biarinlah cari tahu sendiri, biar kapok. Ya, istilahnya seperti itulah. Namun di sini, di setiap Jihan merasa aku butuh bantuan nih, aku butuh bertanya nih, Jihan selalu disamperin oleh seseorang yang seakan-akan memperhatikan Jihan kalau nih anak butuh bantuan. Seorang wanita yang terlihat ya, dari raut wajahnya usianya di atas Jihan, seorang wanita yang di hotel tersebut
diposisikan menjadi seorang cleaning service, itu selalu nyamperin Jihan kalau Jihan ini dalam keadaan genting atau butuh sesuatu lah, ya. Dikasih tahu lah, nih, kamu butuh apa? Kamu mau nanya apa? Biar aku bantu. Dikasih tahu lah, selesailah urusan si Jihan. Tapi Jihan ini belum sempat bertanya siapa, kakak namanya siapa. Jadi mereka ini cuman ketemu sebentar-sebentar aja. Dia nyamperin ke meja resepsionis, ngasih tahu apa yang diperlukan Jihan, terus dia pergi lagi. Kerja lagi dia sebagai cleaning service tanpa mereka berkenalan. Tanpa Jihan tahu siapa nama wanita baik tersebut. Nah, sampai di mana? Waktu 2 bulan selesai. Masuk bulan ketiga. Mereka di sini waktunya untuk pelantikan atau penetapan menjadi karyawan. Yang mana? Mereka harus bertemu dengan owner atau pemilik hotel. Di pagi itu, mereka berlima dikumpulkan, dibawa sama manajer ke lantai paling atas hotel tersebut. Menuju sebuah ruangan yang tidak pernah dilihat sama si Jihan. Ruangan besar, terlihat di dalam. Itu berdiri seorang laki-laki dengan perawakan tinggi besar, menggunakan jas, berdiri dengan tegap, dan di sampingnya itu ada seorang perempuan dengan pakaian yang sangat glamor sekali, ditambah dengan perhiasan yang banyak. Pak manajer mengatakan di dalam, yang laki-laki itu bernama Pak Santo. Dialah pemilik hotel ini. Dialah bos kita semua. Di sampingnya itu istri dari Pak Santo, bernama Bu Yeni. Ketika nanti kalian berhadapan dengan Pak Santo, kalian tidak perlu menjawab apa yang diucapkan Pak Santo. Karena biasanya dia tidak banyak omong kok. Dah, masuk kita. Masuklah. 5 karyawan yang akan dilantik ditetapkan menjadi karyawan tetap hotel, didampingi oleh Pak manajer. Mereka berenam masuk, bertemulah, bertatapan langsung lah dengan owner Pak Santo, pemilik hotel tersebut. Setibanya di dalam, mereka berdiri berjejer. Jihan di sini tidak berani menatap tegas ke arah Pak Santo dan si Bu Yeni. Dia di sini lebih banyak menundukkan kepalanya. Pak Santo pun tidak banyak berkata apa-apa, tidak banyak omongan Pak Santo ketika bertemu dengan mereka. Pak Santo hanya menekankan, selamat, kalian telah bergabung di perusahaan ini. Jaga kepercayaan saya dengan tanggung jawab. Cuman itu yang dikatakan oleh Pak Santo. Tidak banyak omong, padat, singkat. Pak Santo yang sudah selesai ngomong nih, mundurlah dari hadapan mereka berlima. Nah, tiba-tiba aja nih, istri Pak Santo dari belakang berjalan dengan anggunnya sambil membusungkan dada. Seakan-akan ingin memperkenalkan diri. Aku juga bos kalian. Jadi, berjalan, menghampiri mereka berlima, sambil berkata-kata juga. Sambil memberikan wejengan lah, kalau saya katakan di sini. Tapi wejengan yang disampaikan istri Pak Santo, Bu Yeni, ini tidak layak diucapkan sama si Bu Yeni. Seakan-akan yang diucapkan Bu Yeni ini mengingatkan sekaligus memojokkan. Salah satunya yang diingat sama si Jihan, perkataan Bu Yeni pada hari itu. Beliau mengatakan seperti ini, kalian anak baru di sini. Kalau mau kerja, ya kerja yang betul. Jangan kedok aja. Apalagi kalian yang ditempatkan di bagian pantry, laundry, dan cafe. Di situ banyak sesuatu yang bisa kalian bawa pulang, yang bisa kalian uangkan di luar hotel ini. Awas. Ketahuan ada yang nguntit barang-barang hotel ini, kalian akan berurusan dengan hukum. Kalau mau kerja, kerja yang betul. Jangan sambil nguntit. Yang diucapkan si Bu Yeni tidak pantas. Di depan anak-anak baru, seakan-akan Bu Yeni ini menjudge anak-anak itu, kalian modus kerja di sini, kalian mau nguntit. Itu kan tidak layak. Jihan yang sadar kalau Bu Yeni ini orangnya ketus. Tambah Jihan di sini tidak berani mengangkat kepalanya, nunduk aja Jihan. Dan seketika langkah Bu Yeni berhenti pas di hadapan Jihan. Menyuruh Jihan mengangkat dagunya. Angkat dagu kamu. Nggak sopan kamu. Saya sedang ngomong. Kamu nunduk ke bawah. Seakan-akan kamu nggak mau mendengarkan apa yang saya ucapkan. Nah, ketika Jihan ini berhadapan dengan si Bu Yeni, terlihat raut wajah Pak manajer ini kayaknya nggak senang. Nggak enak lah. Apalagi Pak Santo. Dia geleng-geleng kepala. Seakan-akan dia nggak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya. Tapi dia tak dapat menegak. Lantas Jihan di sini ngangkat kepalanya.
barulah dia dapat melihat dengan jelas wajah cantik dari Bu Yeni, istri dari si pemilik hotel. Tapi wajah cantiknya tidak sesuai dengan hati, tak sesuai dengan ucapan yang keluar dari lisan wajah cantik tersebut. Bu Yeni bertanya sama Jihan, "Kalau kuperhatikan, kamu bukan berasal dari kota ini ya?" Sembari Bu Yeni memperhatikan Jihan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jihan menjawab, "Iya Bu, saya perantauan." "Dari mana kamu?" "Dari kota A." "Pantesan kelihatan udik." Kagetlah Jihan di sini. Dibilang udik. Ya, tapi dia tidak dapat berkata apa-apa. Kembali Jihan nunduk. Bu Yeni kembali bertanya, "Kamu ditempatkan di posisi apa?" Jihan menjawab, "Saya ditempatkan di resepsionis." "Hah?" Tatapan tajam Bu Yeni yang sedari tadi terus melotot memperhatikan Jihan seketika di sini berpaling ke arah Pak Manajer. Sembari Bu Yeni berkata, "Tidak salah kamu nempatin anak ini di resepsionis. Apa tidak ada yang lain?" Bu Yeni mengatakan, "Kalau pendapatku nih, anak ini tidak pantas di resepsionis. Mungkin pantasnya di bagian cleaning service, tapi kayaknya tidak pantas juga lah di cleaning service. Menurut aku lebih pantas anak ini tidak berada di hotel ini." Seakan-akan ucapan dari si Bu Yeni ini bagaikan petir yang menyambar hati Jihan. Baru aja senang hati ini dilantik, ya, diangkat menjadi karyawan tetap. Kok tiba-tiba omongan dari istri bos mengatakan tidak pantas aku kerja di sana. Seakan-akan ya Bu Yeni dengan si Jihan ini punya masalah pribadi. Tapi masalah pribadi apa? Mereka baru hari itu ketemu. Memang dasar aja si Bu Yeni yang sudah sensi duluan ketika melihat paras cantik dari Jihan. Itu tanggapan saya. Nah, jadi lanjut nih sahabat-sahabat. Konflik antara Bu Yeni dengan Jihan ini terus berlanjut. Sampai di mana? Situasi di sini semakin tidak karuan. Sebelum ada Jihan bekerja di sana, Bu Yeni ini jarang melakukan kunjungan ke hotel tersebut. Ya palingan adalah sebulan 2 kali. Tapi semenjak ada Jihan, bukan sebulan 2 kali lagi, tapi seminggu 2 kali. Setiap datang pasti ribut, ya, mempermasalahkan pekerjaan Jihan. Ada aja salah si Jihan. Sampai di mana? Ya, semua staf atau karyawan yang bekerja pada saat itu ini melihat udah keterlaluan nih si Bu Yeni memperlakukan Jihan. Ada masalah apa sih sebenarnya? Ya, Jihan diperlakukan layaknya ya tidak berperi kemanusiaan lah. Jadi pada saat itu ada tamu yang mau check-in masuk ke hotel tersebut, tapi kebetulan Jihan ini lagi ke kamar kecil, lagi buang air kecil. Otomatis meja resepsionis kosong. Tamu itu sempat menunggu beberapa saat. Ketika tamu itu menunggu, ketika Jihan masih di kamar kecil, Bu Yeni ini datang. Melihat tamu itu menunggu, Bu Yeni masuk ke meja resepsionis melayani tamu tersebut. Nah, Jihan balik nih dari kamar kecil, masuk ke meja resepsionis, kaget dah, "Loh, Bu Yeni cuma menatap tajam. Dia terus melayani tamu yang dilayani sama si Bu Yeni. Nah, Jihan di sini mau menghandle. "Bu, maaf, biar saya aja Bu yang handle." "Nggak usah. Kamu keluar dari meja resepsionis, kamu duduk di lobi. Saya pengen ngelihat kalau kamu duduk anteng di lobi. Biar pekerjaan kamu saya yang handle." Sembari tamu ini ketawa-ketawa. Ya, taulah tamu ini kalau si Bu Yeni ini tengah mempermainkan, tengah mengolok-olok si Jihan. Jihan tetap kekeh mau melayani tamu tersebut, ya, ngendal tamu tersebut. Bu Yeni lagi-lagi mengatakan, "Keluar, duduk di lobi. Biar saya menggantikan kamu menjadi resepsionis. Kamu duduk di sana, menggantikan saya menjadi bos." Mau tidak mau di sini, Jihan keluar dari meja resepsionis, duduklah dia di lobi. Selesai si Bu Yeni ini melayani tamu. Bu Yeni ini mendekati si Jihan. "Bu, bos mau minum apa?" Dipanggil nih anak kafe, disuruh bawa minuman untuk Jihan. Enak ya kerja kayak kamu ini, enak ninggalin tempat kerjaan seenak-enaknya. Kalau kerjaan kamu kayak gini terus, bangkrut hotelku. Kalau tamu itu tadi lama nunggu kamu, tiba-tiba dia keluar cari hotel lain, mau digaji pakai apa kamu di sini?
Nggak bisa ya kamu megang tanggung jawab. Terus diolo-oloin terus sampai di mana si Bu Yeni mengatakan, ya udahlah hari ini biar saya melayani kamu. Saya jadi pegawai, kamu jadi ibu bos di hotel ini. Nah, jadi sudah selesai, puas hati Bu Yeni mau perolok si Jihan. Dia naik ke atas, meninggalkan Jihan. Jihan pun kembali ke meja resepsionis. Di sini dia nangis, dia ngadu sama Pak Manajer. Minta izin lah, Pak. Kayaknya aku nggak kuat lah meneruskan pekerjaan hari ini. Boleh nggak izin, Pak? Ya udah, pulanglah kamu. Biar aku yang menggantikan, beberapa jam lagi kok waktu kerja kamu kan habis. Ya udah, pulanglah kamu. Istirahat. Jangan terlalu dipikirkan apa yang dibuat sama si Bu Yeni. Kalau memang kamu nggak kerasan lagi dengan perbuatan Bu Yeni, nanti sama-sama kita laporkan kepada suaminya. Asal kamu tahu aja Jihan, kalau sempat Pak Santo mengetahui apa yang kamu alami tadi, ya, mengalami perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari si Bu Yeni, pastilah Pak Santo akan marah besar. Beliau sangat tidak setuju dengan sikap, dengan perlakuan istrinya memperlakukan karyawan-karyawan hotel ini dengan seenak-enaknya. Pak Santo adalah pemilik hotel ini dan beliaulah pemegang segala keputusan yang ada di hotel ini. Jadi kamu tidak usah khawatir dengan apa yang dilakukan istrinya Bu Yeni. Ini tidak akan mempengaruhi kinerja kamu di mata Pak Santo. Pak Manajer di sini mencoba untuk menenangkan Jihan, memberikan semangat agar Jihan ini ya semangat lagi kerja. Jangan sampai peristiwa tadi membuat Jihan ini mentalnya down dan memutuskan untuk keluar dari hotel tersebut. Nah, Jihan pun diizinkan untuk pulang. Pulanglah Jihan ke rumah si Bibi, yang mana jarak dari hotel untuk sampai ke rumah Bibi lumayan jauh lah jaraknya. Nah, setibanya di rumah si Bibi, Jihan yang tidak bisa menahan kesedihannya. Di sini pun meluapkan kesedihan dengan mengadukan semua apa yang dialaminya, perlakuan yang tidak menyenangkan dari si Bu Yeni. Sontak, Biksut di sini marah besar. Sampai-sampai Biksut mengatakan kepada Jihan, ya udah nak, nggak usah lagi kamu datang ke hotel itu, nggak usah kamu kerja di tempat seperti itu. Jangan sampai nanti kamu diperlakukan seperti ini lagi, jangan sampai. Bibi nggak bisa menahan emosi, Bibi samperin bos kamu. Nggak peduli aku, dia orang kaya, dia orang hebat. Namun Jihan mencoba untuk menjelaskan kepada si Bibi, ya mungkin ini ya, cobaan, Bi. Mudah-mudahan ke depan nanti aku bisa memperbaiki sikap hingga bisa mengambil hati Bu Yeni dan permasalahan ini tidak terulang lagi. Ya terserah kamulah, kata si Biksut. Yang penting pesan Bibi, kamu mesti jaga diri. Nah, dari kejadian pada hari itu, awalnya keyakinan Jihan untuk bisa bertahan lama kerja di hotel itu ya tinggal sekitar 60% lah. 40%-nya udah pesimis. Dia membayangkan hari-hari ke depan yang akan dilaluinya pasti akan jauh lebih berat. Pastilah Bu Yeni tidak bakal tinggal diam. Pasti dia akan nyari masalah lagi nih sama si Jihan. Namun Jihan mencoba untuk menguatkan diri. Jihan kembali mengingat cita-cita, keinginannya agar bisa dapat membawa ibunya pindah dari kota tempat kelahiran Jihan ke kota yang sekarang, memberikan kehidupan yang lebih layak kepada ibu dan menyekolahkan adiknya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Satu-satunya jalan untuk menggapai cita-cita tersebut hanyalah dengan bekerja, menghasilkan uang. Nah, di sini semangatnya kembali terbakar. Masa bodoh lah, ibu itu mau memperlakukan aku seperti apa, yang penting tidak main tangan. Jihan pun kembali melanjutkan pekerjaannya di hotel tersebut. Dia yang sudah statusnya sekarang menjadi karyawan tetap. Ya, di sini mulai akrab dengan senior-senior yang ada di sana, termasuk dengan wanita yang dari awal ini selalu memberikan pertolongan, bantuin Jihan, namun Jihan belum sempat berkenalan. Jihan belum sempat berterima kasih. Lalu Jihan di sini keesokan harinya kembali bekerja di hotel tersebut, disambut hangat lah oleh rekan-rekan yang ada di sana. Termasuk wanita yang belum diketahui Jihan siapa namanya ini. Bekerja di hotel tersebut sebagai cleaning service. Masuklah Jihan di pagi hari itu, disapa oleh security. Gimana Jihan? Udah baikan hari ini? Alhamdulillah, kata Jihan.
Sambil di sini Jihan melemparkan senyuman. Nah, sebelum masuk ke meja resepsionis ya, Jihan ini melewati lorong lobi. Di situ dia bertemu dengan wanita yang belum tahu Jihan namanya siapa. Terlihat dia sedang bersih-bersih di sana. Jihan langsung menyapa. "Pagi, Mbak." "Pagi," jawab wanita tersebut. Nah, di sini Jihan berterima kasih lah, karena kemarin-kemarin kan belum sempat mengucapkan terima kasih. Ya, karena wanita ini udah banyak ngebantu. "Mbak, makasih ya, Mbak udah banyak banget bantu aku, tapi aku belum sempat ngucapin terima kasih sama Mbak. Makasih ya Mbak atas bantuannya." Dan wanita itu pun menjawab, "Anda perlu sungkan Jihan, tidak seberapa bantuan yang telah aku berikan. Ya selagi aku bisa bantu, pasti aku bantu. Kita kan sama-sama kerja di sini, sama-sama nyari rezeki di sini, saling membantu. Ya itulah yang harus kita lakukan." Mendengar jawaban yang membuat hati Jihan di sini terasa dingin sekali. Terlihat kalau wanita ini ya dewasa. Dewasa bukan cuma terlihat dari wajahnya saja, tapi pikiran dan hatinya sangatlah menggambarkan kedewasaan. Jihan menjulurkan tangannya, mengajak wanita itu berjabat tangan sembari Jihan memperkenalkan dirinya. "Mbak, aku Jihan. Nama Mbak siapa?" Wanita itu pun menjabat tangan Jihan dengan menyebutkan namanya. "Aku Rati. Panggil saja aku Rati Jihan. Jangan sungkan," kata Mbak Rati. "Kalau ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, kalau ada sesuatu permasalahan yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri di tempat ini, kamu boleh cari aku, kamu boleh cerita sama aku." Nah, dari hari itulah Mbak Rati dan si Jihan memiliki kedekatan yang sangat dekat sekali. Mereka bersahabat, menjadi sahabat baik. Ketika Jihan pulang kerja, Jihan pun sering mampir ke kos-kosan si Mbak Rati, yang mana kosan Mbak Rati ini tidak terlalu jauh dari hotel tempat mereka bekerja. Nah, sering main ke sana. Jihan mengenal Mbak Rati lebih dalam, lebih jauh lagi. Beliau melihat kalau Mbak Rati ini orangnya enjoy sekali. Dengan status pekerjaan hanyalah seorang cleaning service di hotel tersebut, tapi terlihat kehidupan si Mbak Rati ini berkecukupan. Kos-kosannya lumayan mewah. Pakaian yang dikenakan Mbak Rati, ya pahamlah Jihan, kalau pakaian itu harganya ndak murah. Dan Mbak Rati sama sekali ndak pernah kepikiran kayak tiba-tiba akhir bulan duitnya habis. Ini ndak pernah. Jihan pun penasaran di sini, apakah Mbak Rati hidup seorang diri sebatang kara, jadi dia tidak punya tanggungan yang harus dikirimin duit setiap bulannya. Jadi uang gaji sebagai cleaning service di hotel tersebut sudah cukup untuk kehidupan Mbak Rati. Sepintas terpikir seperti itu di benak Jihan, tapi setelah Jihan bertanya langsung nih, ya, untuk mengobati penasarannya biar tidak suuzon, nanya langsung sama Mbak Rati, Mbak asli tinggal di sini ya, orang sini ya?" Mbak Rati bilang, "Enggak, tapi enggak jauh kok. Kampungku enggak jauh dari sini. Terus di kampung masih ada ibu, masih ada bapak." Mbak Rati bilang, "Kalau ibuku itu sudah enggak ada lagi. Di kampung cuma ada bapak dan 4 orang adikku yang mengurus dan merawat bapak." "Emang bapaknya sakit ya Mbak?" tanya Jihan. "Iya, bapakku udah 4 tahun belakangan ini tuh mesti bolak-balik ke rumah sakit terus. Kalau dokter bilang sih, bagian paru-paru bapakku ini udah mau jebol. Karena masa muda bapakku tidak bisa menjaga kesehatan. Makanya ya adik-adikku lah yang menjaga, yang merawat bapak. Terus Mbak kirimin uang dari sini." "Ya iyalah, masa kamu nanya? Aku kerja. Itu kan untuk memenuhi kebutuhan adik-adikku. Untuk biaya berobat bapakku yang tidak murah." Jihan di sini sempat shock mendengar fakta atau kenyataan di balik kehidupan Mbak Rati yang selama ini dilihat enjoy-enjoy aja. Tapi kok masih bisa ya gaji seorang cleaning service yang jauh lah di bawah gaji Jihan. Besar gaji Jihan nih sebagai resepsionis. Kalau cleaning service jauh lah, masih tinggi gaji Jihan. Tapi kok bisa gitu ngirimin duit ke kampung buat adik-adik, buat berobat bapak, dan masih juga bisa si Mbak Rati ini ya, hidupnya di kos-kosan itu. Ini ya cukup mewah. Nah, Jihan di sini kembali berpikir, ya mungkin Mbak Rati ini ada kerja sampingan mungkin yang tidak diketahui oleh Jihan. Tapi yang mencolok sekali ya, dari sosok si Mbak Rati ini adalah keakraban Mbak Rati dengan setiap orang yang ada di sekitarnya.
baik itu yang baru kenal maupun yang sudah lama dekat. Semua orang di tempat kerjanya, di hotel, ini akrab sekali dengan Mbak Rati. Apalagi cowok-cowok yang kerja di hotel tersebut. Kayaknya ya Mbak Rati ini jadi primadona lah, walaupun dia cuma seorang cleaning service, tapi auranya, pamornya ini sangat luar biasa sekali. Sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya ini bisa jadi dekat. Ditambah lagi dengan kepribadiannya yang sangat baik sekali. Karena Jihan ini sering main ke kosan si Mbak Rati. Jihan lantas berpikir, kalau aku tinggal di kosan ini, ya, atau di sekitaran sinilah ngekos kayak si Mbak Rati, ya mungkin kerjaku ndak terlalu berat juga. Karena kalau berulang terus dari rumahnya si Bik Sud, Jihan harus 2 kali naik angkot, harus ngeluarin ongkos, dan memakan waktu perjalanan yang cukup panjang. Jadi dia harus terburu-buru terus setiap harinya. Apalagi kalau dapat shift pagi. Jihan harus bangun pagi biar ndak desek-desekan naik angkot, biar bisa cepat sampai ke hotel. Jihan pun lantas berpikir, kira-kira kalau aku minta izin sama Bibi untuk tinggal ngekos, diizinin nggak ya? Lagi pula kalau dihitung-hitung, ongkos 2 kali naik angkot, bolak-balik, kalau dikumpul-kumpulin ya tinggal nambah dikit aja lah. Aku bisa menyewa kamar kos. Nah, Jihan dengan pikiran seperti itu lantas memberanikan diri ngomong sama Bik Sud, minta izin kalau Jihan bukannya ndak betah tinggal di sini, tapi ya, dijelasin lah efisien waktu, ongkos juga, capek juga. Jihan berpikir kalau Jihan nyari kosan aja di dekat hotel, kira-kira Bibi ngizinin ndak? Tapi Bibi jangan tersinggung. Jihan ndak enak, karena Bik Sud ini berjasa sekali sudah nampung Jihan. Nah, Bik Sud yang mengerti, ya, keinginan Jihan bukan untuk yang neko-neko, bukan untuk yang aneh-aneh lah. Bik Sud pun mengizinkan. Ya sudah, kalau kamu berpikir seperti itu, kalau kamu sudah merasa mampu, duitnya itu tidak sia-sia, duitnya cukup untuk bayar kos, untuk makan, untuk ngirim ke kampung, ya sudah, kamu jangan terbeban dengan pikiran seperti itu. Bibi sama sekali tidak tersinggung, Bibi sama sekali tidak merasa marah kalau kamu keluar dari rumah Bibi untuk tinggal di kos-kosan dengan tujuan agar pekerjaanmu jauh lebih mudah dan kamu bisa merasa nyaman. Nah, silakan. Bibi izinkan. Senang sekali hati Jihan di sini. Setelah mendapatkan izin, Jihan yang sudah merencanakan mau keluar dari rumah Bik Sud untuk ngekos, ini sudah ngomong duluan sama si Mbak Rati. Ya, awalnya nanya, "Mbak, berapa Mbak sewa kamar kos di sini?" "Nggak mahal kok," Mbak Rati bilang. "Kenapa? Kamu mau tinggal di sini?" "Iya Mbak, aku kepikiran kalau tinggal di sini deket sama Mbak, kayaknya jauh lebih asik dan lebih efisien aja." "Ya sudah, kalau kamu mau tinggal di kosan ini, kebetulan kan banyak kamar kosong di sini. Nanti biar aku omongin sama si penjaga kos-kosan ini yang bernama Mang Agus." Nah, jadi setelah keluar dari rumah si Bibi, Jihan di sini sudah dapat kos-kosan, kamar kosnya sudah disiapkan, udah dibeli kasur, lemari, segala macam. Dia tinggal pindah aja, tinggal masuk aja menempati kamar kos tersebut. Kamar kos yang tepat berada di sebelah kamar kos Mbak Rati. Bersebelahan, membuat keakraban kedekatan Jihan dan Mbak Rati di sini semakin dekat. Tapi sahabat-sahabat perlu tahu, inilah sebenarnya awal kesalahan yang dilakukan Jihan, kesalahan yang fatal. Mbak Rati memang seorang yang baik, tapi dibalik apa yang terlihat, Mbak Rati memiliki kehidupan yang penuh dengan misteri.